Aku yakin banyak dari kalian tahu seberapa kecil biji kopi itu. Mas, biji kopi satu ya mas ya? Oke. Tapi kalian tahu nggak, biji kopi ini itu punya temen namanya biji sesawi. Dan ukuran biji sesawi itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada biji kopi ini. Kendati pun demikian, di Alkitab dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Selamat datang di podcast Biji Sesawi, di mana di podcast ini kita akan banyak berdiskusi tentang iman dan isu-isu lainnya yang relevan. Saya harap podcast ini dapat menjadi berkat bagi kalian semua yang nonton. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Yo guys, selamat datang di podcast episode pertama podcast Biji Sesawi. Kenapa namanya Biji Sesawi? Karena iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Hari ini aku tentunya nggak sendiri, aku bersama narasumber yang kece, namanya Bapak Catasio. Silahkan perkenalkan ya, Bapak Catasio. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Anak Tuhan kabarnya selalu baik. Kabarnya selalu baik ya Pak ya. Jadi teman-teman sedikit sharing ya. Bapak Catasio ini dulu waktu aku mau belajar perjanjian lama, Pak Catasio ini yang mensupport aku dengan buku-bukunya. Dan aku juga lebih akrab menyapa Bapak Catasio dengan Kohca. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke podcast, jadi di podcast kali ini kita itu akan membahas materi yang menurutku sangat kontroversial, tentunya sangat unik tapi penting buat kita semua. Apakah materinya? Yaitu judul dari materi tema ini adalah percaya Tuhan Yesus belum tentu selamat. Nah, tapi sebelum itu boleh dikenalkan sedikit tentang dulu Kohca ini dari sekolah mana, masa kecilnya sampai jadi sekarang ini. Nama saya Catasio, saya kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Oke, di Malang ya. Di Malang. Saya dulunya non-Kristen, tapi kemudian SD kelas 2, kenal sekolah minggu, kemudian kenal Tuhan Yesus, dibaptis waktu SMP, dan kemudian sampai sekarang dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan, melayani jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Puji Tuhan. Berarti dulu SD dari mana Pak? SD di SD Gendong YSKI. SD Gendong YSKI. SMP juga YSKI, SMP, SMA juga YSKI. SMA YSKI. Iya. Oke. Mana suaranya lulusan YSKI? Nah. Alumni YSKI, siapa tahu ada yang seangkatan. Oke, setelah SMA langsungkah kuliah teologi apa dulu pernah memikirkan buat kuliah jurusan lain, Pak? Ya, sebenarnya ingin lanjut ke sekolah teologi ya. Cuma karena orang tua keluarga bukan Kristen, maka saya kemudian sekolah arsitektur lebih dulu. Oh, arsitek? Ya, di Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Oh, di UKDW? Ya, tapi nggak selesai, semester 8 keluar, kerja di bidang interior design. Oh, di interior sebuah design. Perusahaan mebel, 6 tahun. 6 tahun? Nah, sampai suatu ketika panggilan Tuhan itu semakin menguat, dan saya memutuskan untuk diperlengkapi dengan sekolah teologi di saat itu Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Oh. Waktu Bapak masuk saat itu namanya sudah saat apa maat, Pak? Sudah saat. Oh, sudah saat. Tahun berapa Tahun 97 saya masuk di tahun sana. 97. Iya. Oh, perjalanan. Lulus selesai tahun 2003 wisuda. Lulus tahun 2003. Ya, langsung menikah. Langsung menikah. Seminggu setelah wisuda. Seminggu setelah wisuda. Keren. Dapat teman sekelas. Dapat teman sekelas, teman-teman. Oh, setelah lulus dari saat Bapak melayani di mana? Secara spesifik tidak, cuma saya membantu pelayanan di Pelkris, pelayanan Kristen. Oh, di Pelkris. Iya, mereka punya panti Breda, punya rumah retreat Elika, punya sekolah tunanetra, dan pelayanan lainnya, pelayanan panti dan lain sebagainya. Oh, di Pelkris ya. Ya. Sampai sekarang masih. Oh, puji Tuhan, sampai sekarang masih ya. Kalau sekarang berarti kesibukannya apa ini? Mungkin selain pelayanan di Pelkris. Ya, khotbah keliling, terus mengembangkan YouTube saya sendiri,
Channel Oh. YouTube saya Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Ya, itu guys, subscribe ya. Tayang tiap Sabtu. Tayang siap Sabtu. Ya, Sabtu itu singkatan Sarapan Bersama Tuhan. Puji Tuhan. Udah berapa lama Pak itu mulai ke YouTube? Mulai YouTube itu 6 Juni 2020. 6 Juni 2020. Jadi itu mulai masuk pandemi, jadwal-jadwal khotbah di cancel semua, nggak ada pelayanan lagi. Terus saya mulai mikir untuk kenapa nggak bikin YouTube supaya tetap bisa menjangkau orang untuk bisa dengar firman Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan masih bertahan sampai sekarang, masih ada yang nonton lah, Puji Tuhan. walaupun tidak banyak. Ya. Udah setelah ini banyak. Ya, mudah-mudahan selain ini banyak ya teman-teman. Kalian jangan lupa subscribe Sabtu ya Pak namanya. Sabtu. Ya, ke Bapak Catasio langsung supaya kalian bisa dapat mingguan. Ya. Ketik Catasio aja pasti keluar. TCATASJO. Oke, nanti editor Itu taruh di sini ya. satu-satunya nama di YouTube. Oh, Begitu ketik satu-satunya. itu enggak ada nama lain, di satu itu satu. Original teman-teman. Oke, baiklah. Mari kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam, ya. Nah, jadi ceritanya ini, kenapa aku bisa mikir tema seperti ini? Waktu itu aku pernah baca Alkitab, Ya. terutama di Yakobus 2, ya tentang iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya. Dan secara spesifik untuk di tema ini, di ayat 19 itu kan kurang lebih ya dikatakan bahwa manusia itu kalau cuma percaya akan satu Allah aja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya seperti itu. Betul. Nah, padahal nih sharing sedikit ya teman-teman ya. Dulu tuh waktu aku sama papaku masih kecil, ya cuman diomongin, oh ya pokoknya percaya. Pokoknya percaya. Logat orang Semarang tuh bukan pokoknya, tapi pokoknya. Pokoknya. Pokoknya percaya, selamat. Tapi setelah aku baca ini, nah ini kan berarti ada yang jadi beda antara manusia dengan setan ini. Dan memang kita harus tahu perbedaannya ini apa. Ya, itu gimana tuh Pak Catasio? Ya. Kita bicara pakai data ya, makanya Oke, kita bicara pakai baca data. dulu. Teman-teman, Yakobus. buat yang punya Alkitab ya, buka Alkitab. Bukan punya Alkitab, kalian harus buka Alkitab kalian. Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2. mulai Saya juga- ayat 17. Mari kita buka teman-teman. Yakobus pasal 2, Ayat 19. mulai 17 saja dulu. Mulai 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Cukup sampai di situ saja. Oke, cukup sampai di sini. Jadi Ariel, jadi Iya, iya. kitab Yakobus itu disalah mengerti oleh Martin Luther, Bapak Reformasi, yang digerakkan oleh semangat orang itu dibenarkan hanya karena iman, selamat hanya karena iman, ya, karena iman percayanya. Dari Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman, kutipan dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Nah, ketika berjumpa dengan pernyataan Yakobus bahwa dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, maka Martin Luther menganggap kitab Yakobus ini sebagai kitab jerami.
yang layak dibakar sebagai sampah. Tidak ada gunanya. Karena seakan-akan menentang ajaran Paulus. Orang benar hanya karena iman, selamat hanya karena iman. Lah kok Yakobus bilang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Seakan-akan bertentangan. Karena itu Martin Luther membuang kitab Yakobus ini. Tapi sebenarnya ini hanya kesalahpahaman belaka. Paulus dan Yakobus sama-sama dipilih oleh Allah untuk memberikan pengajaran yang sama, yaitu bahwa orang diselamatkan karena iman, percaya. Tapi iman percayanya itu harus disertai dengan perbuatan yang selaras dengan imannya. Karena itu sebenarnya tidak bertolak belakang. Taunya dari mana? Gampang. Paulus di dalam Galatia pasal 5, ya kita buka. Oke, teman-teman, kita buka ya. Galatia pasal 5. 5, mulai ayat yang ke-19 Galatia 5 ayat 19 sampai 21. sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Jelas ya. Yes. Perbuatan daging sudah nyata itu. Ya, kecemaran, percabulan, percideraan, iri hati, sihir, apapun yang bersifat kedagingan, segala yang jahat. Kalau orang hidup dalam kejahatan itu, Paulus mengatakan apa? Tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apakah Paulus juga bicara bahwa kalau perbuatannya jahat, tidak masuk kerajaan Allah, berarti orang masuk atau tidak masuk ke surga karena perbuatan? Enggak. Paulus tetap konsisten bahwa orang benar itu selamatkan karena iman. Tapi iman itu harus diejawantahkan, diwujudkan dalam perbuatan yang selaras dengan imannya. Karena itu kalau orang yang mengaku percaya beriman tapi perbuatannya sifatnya masih kedagingan, melakukan kejahatan, segala hal yang melanggar perintah Allah, tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar beriman, benar-benar percaya? Jangan-jangan iman percaya itu sama seperti setan. Setan percaya, tapi percayanya ya sebatas knowledge, sebatas pengetahuan. Jadi cuma sebatas kayak, oh ya aku tahu dia Tuhan. Iya. Dan itu kelihatan dari formulasi katanya. Nah, kita baca gimana, lagi gimana ya? Yakobus pasal Kita 2 kembali ke Yakobus ayat lagi. 19 ya. Kita kembali lagi. Coba baca. Oke, sebentar ya, saya buka. Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, perhatikan. Oh. Engkau percaya bahwa itu menunjukkan percayanya hanya sebatas pengetahuan saja. Sebab percaya yang sungguh itu harus ada objek yang dipercayai, pribadi yang dipercayai. Jadi seharusnya percaya kepada. Kita kan percaya kepada Allah, bukan percaya bahwa Allah. Percaya bahwa Allah itu tingkatnya baru pengetahuan saja. Dia harus meningkat lebih lanjut. Dari pengetahuan itu, pengenalan akan Allah itu, kemudian kita mempercayai pribadi Allah itu. Percaya kepada Allah. Makanya betul, percaya pada Yesus saja tidak selamat. Belum tentu selamat. Kalau percayanya hanya sebatas pengetahuan. Tidak ada objeknya. Tidak mempercayakan hidupnya dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah yang dia percayai. Kalau dia percaya kepada Allah, maka dia pasti tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, hidupnya akan selaras dengan imannya. Karena dia taat kepada perintah Allah. Tidak akan hidup dalam kedagingan, melainkan di dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Jadi pembahasan kita betul. Percaya kepada Yesus belum tentu selamat. Dalam pengertian percaya gitu, kalau hanya sebatas pengetahuan aja ya. Makanya hati-hati, jangan semua orang itu, oh sudah percaya selamat, percayamu itu gimana? Kalau percayanya ya sebatas pengetahuan, nah iblis ini juga percaya, bahkan mungkin pengetahuan iblis melampaui kita manusia.
Iya, betul juga. Iya, otaknya Tapi juga. itu tetap tidak menyelamatkannya karena dia hanya percaya bahwa, bukan percaya kepada. Jadi yang penting itu percaya kepada Allah, bukan percaya bahwa Allah adalah macam-macam. Percaya kepada itu benar-benar menunjukkan kita tuh kayak menggantungkan diri Hidup tidak kita tuh betul. sepenuhnya gitu ya. Iya, Bukan kayak saya percaya bahwa rumput itu hijau. ya betul. Aku tidak hanya sebatas pengetahuan. Itu seperti ginilah kalau banyak orang Iya, iya. bilang ada seorang akrobat dia bisa meniti tali yang melintang di jurang begitu. Pulang pergi bisa melewati dengan baik. Terus dia tanya sama orang, percaya enggak kalau sambil gendong orang, saya juga bisa melewati tali ini pulang balik dari ujung sini ke ujung sana. Bayangkan itu tali menggantung di jurang. Kalau jatuh, mati. Percaya saya bisa melewati? Percaya. Banyak orang percaya. Memang dia akrobatik yang hebat. Iya, iya. Nah kalau percaya siapa yang bersedia saya gendong? Kira-kira ada yang mau enggak? Ngaku Enggak juga ada yang mau. Nggak ada yang mau. Siapa yang mempertaruhkan nyawanya? Iya. Percaya itu satu hal, tapi mempertaruhkan hidup, mempercayakan hidup kepada orang yang dipercaya, oh tunggu dulu. Tapi ada satu orang yang percaya. Anak si pemain akrobat itu. Nah, dia kemudian digendong oleh ayahnya, mereka berjalan pulang pergi, selamat. Tidak kurang satu apapun juga. Memang jago dia dalam hal ini. Nah, itu percaya. Tapi tidak mempercayakan hidupnya. Seperti itulah gambaran, kurang lebih ya. Analogi tidak bisa menggambarkan tepat, Betul, tapi betul. kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Banyak orang bilang, percaya. Tapi ketika ditantang, ayo nek kamu percaya, ikut tak gendong. Oh ya tunggu dulu. Itu dua hal yang berbeda. Oh. Nah percayanya setan itu kurang lebih seperti itu. Oh. Nah, sebelum kita kembali berbicara hal lain lagi, Pak, boleh diminum dulu. Oh iya, Nggak apa-apa. iya. Terima Kita sambil kasih. santai minum dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, sedikit sharing ya. Cerita dari Kocha itu tadi tuh, papaku juga sering cerita begitu. Oh ya. Aku jadi dengar cerita dari Kocha tadi ya, yang tentang akrobatik itu dia bisa nyebrangin tali di jurang, terus dia bisa bawa orang, gendong orang. Itu dulu papaku tuh dari kecil, aku dari entah dari masih wewek ya, diceritain itu. Jadi sebelum tidur ya teman-teman, cerita itu sungguh mengakar. Terus sekarang Kocha cerita lagi kayak, oh my god, I know the story. Itu kayak lucu banget teman-teman. Tapi tepat ya mungkin. Tapi itu bisa dibilang sangat eh, terpatri di dalam hidup lah. Jadi kayak ya itu cerita yang mengesankan banget lah buat aku. Sama-sama. Oh Pak, kita kembali ke Martin Luther. Ya. Terus gimana kalau itu? Ini mungkin sedikit out of context ya. Ya, Terus ya. gereja-gereja Lutheran gitu, apakah di gereja Lutheran itu gak ada kitab Yakobus kah? Oh ya pada akhirnya itu selesai. Tapi Oh itu maksudnya, selesai. tapi awalnya kan karena pergumulan, kadang orang itu karena fokus pada hal tertentu, kemudian dia mengabaikan yang lain. Pendulum itu selalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Untuk menjadi orang yang moderat, yang di tengah itu susah kadang-kadang. Jadi cenderung memegang yang satu sehingga dia ekstrim ke kanan, menentang yang ke kiri. Secara umum sebenarnya orang begitu, tapi bagaimana kita bisa jadi orang yang moderat, yang bisa menerima kebenaran dari berbagai sisi dan kemudian menerimanya sebagai kebenaran yang utuh. Memang tidak mudah, karena semangatnya memang dia digerakkan oleh semangat dibenarkan karena iman itu. Saved by grace ya. Iya betul. Grace alone itu ya Pak. Betul. Pak sorry Pak, disanggap. Ya. Waduh, jatuhan. Enggak apa-apa sudah. Oh, jadi pada akhirnya gereja-gereja Lutheran sekarang juga mengakui ya. Ya kalau mereka tidak mengakui, ya Kofi juga tidak mengakui Alkitab juga pada akhirnya. Dipertanyakan juga ya. Iya. Sudah selesai sebenarnya pembahasan itu sudah selesai karena Paulus dan Yakobus tidak bertentangan, tidak berkontradiksi. Iya, tidak berkontradiksi. Paradoks mungkin, tapi jelas tidak berkontradiksi, tidak bertentangan sama sekali. Iya. Aku pernah hanya nampaknya saja bertentangan, tapi sebenarnya mereka bicara hal yang sama. Iya benar.
aku pernah itu baca atau lihat dari YouTube lain, itu ibaratnya seperti dua kesatria, Ya. tapi bolak-balik gini, dan dia menghadapi musuh dari arah yang berbeda. Ya, ya. Semoga ini bisa menggambarkan secara tepat ya teman-teman ya. Tapi ya kira-kira seperti itu. Ah, cuman Pak, gimana ini orang-orang Kristen supaya tidak menyalahgunakan ya. Kalau sekedar percaya itu bisa pasti selamat. Mungkin ada orang Kristen, ah ya sudahlah percaya aja gitu. Terus ya orang-orang Kristen supaya bisa menyadari diri sendiri ya. Oh ternyata aku ya imanku kalau hanya di dalam titik percaya aja itu tidak cukup. Tidak bisa cuman percaya aja tapi entah gimana pun rumusannya dia harus ada bukti nyata dari iman itu. Itu gimana tuh kita orang Kristen mungkin kita berproses untuk menyadari diri sendiri hingga kita oh ternyata aku nggak bisa kalau udah habis percaya terus aku hidup sekarang dewe. Nah itulah yang dibahas oleh Yakobus. Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Kamu harus tunjukkan iman percayamu dengan satu tindakan kasih, dengan satu perbuatan di dalam ketaatan kepada Allah. Yakobus ini kalau kita baca sebenarnya konteksnya Oke. itu jelas. Oke. Kita baca mulai ayat 14. Oke, 14. Ya, itu kan LAI beri judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Yakobus sebenarnya sudah memberikan contoh. Tidak cukup cuma percaya. Bagaimana iman percaya itu diwujud nyatakan dalam satu perbuatan kasih yang menunjukkan kualitas dari imanmu itu. Kan ngomong gampang, oh aku mengasihimu, tapi tutur katanya tidak menunjukkan kasih, perbuatannya tidak menunjukkan kasih. Wah, bukan lapar ya. Waduh, kasihan, tapi tidak beri makan. Nggak kasih makan ya Pak? Iya. Banyak orang kalau kita tidak cukup. Harus seperti kalau kita ya ini kan kamu anak muda ya. Iya. Kita ngomong kepada seorang gadis, aku cinta padamu. Wih, asik. Tetapi tidak ada perbuatannya menunjukkan kamu cinta. Ya, di telepon tidak pernah diangkat, tidak pernah dolan ke rumahnya, tidak pernah memberi sesuatu, barang, perhatian apapun juga. Nah, masa bisa dibilang cinta? Nah kan kita harus dibuktikan, kamu harus mengunjungi dia, menunjukkan kasih yang nyata, memberi perhatian, memberi barang kesukaannya, ngajak dia ke tempat yang dia seneng, kan gitu ya kan? Ya saya sudah tidak muda lagi, tapi saya kan pernah muda. Pengalaman guys. Sama-sama, pengalaman puluhan sebenarnya tahun. sama. Cinta harus diwujud nyatakan dalam satu perbuatan yang selaras dengan cinta itu sendiri. Kamu bilang cinta tapi selingkuh, nah, masa itu bisa dibilang cinta? Sama sebenarnya. Kamu bilang percaya kepada Tuhan tapi menyembah Allah lain, nah, sama. Alkitab pakai bahasa yang sama. Perselingkuhan, Perselingkuhan. perzinahan. Artinya kamu tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh cinta. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi Yakobus sudah bahas panjang lebar soal itu. Percaya saja tidak cukup. Harus kamu buktikan. Makanya mungkin bahkan di kitab Kidung Agung dan di seluruh perjanjian baru itu relasi antara Tuhan dan umatnya itu sering digambarkan sebagai mempelai Betul. laki-laki dan perempuan ya. Allah itu mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Hubungannya intim. Hubungannya sangat intim Ketika sekali. kita menyembah Allah lain itu dianggap sebagai perselingkuhan, perzinahan. Tidak setia. Kata setia itu kunci memang
dalam iman percaya, juga dalam cinta. Betul. Ya, teman-teman, kalian para cowok-cowok buaya. Cowok-cowok buaya yang bajunya, aduh, sebut merek gak nih? Baju merek buaya. Hati-hati. Hati-hati kalau ya. Hati-hati ya, jangan membuat patah hati wanita. Nanti kita buatin podcast khusus cinta ini. Oh iya. Anyway, oke. Kalau tadi dari surat Yakobus, Ya. sekarang saya akan mundur sedikit Oke. di kisah-kisah Injil. Ya. Nah, dulu tuh waktu aku sekolah minggu ya Pak ya, aku seneng banget sama satu kisah. Ya. Itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke. Ya, ada lagunya juga teman-teman. Ya. Kalian tahu lagunya? Lagunya 5 roti dan 2 ikan. Na 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 na. Udah lupa ya. Udah lupa itu. Jadi cuma na Iya, aja. iya. Cuma Tapi ada lagunya, betul. tapi ada lagunya. Itu salah satu kisah yang aku sering baca dan kebetulan dulu tuh aku punya komiknya, komik Ya, Bible ya, komik dari Korea. Itu aku paling seneng, aku ngulangi bagian itu tuh. Tak ulangi. Dan tentunya banyak cerita-cerita lainnya, cerita-cerita Yesus melakukan mujizat di berbagai kondisi lain, di konteks lain, itu banyak banget. Tetapi sedihnya ya aku melihat kenapa banyak orang-orang kan melihat mujizat itu. Melihatnya tuh bahkan secara langsung. Bener-bener orang itu bahkan mengalami. Apalagi kan itu ada 5.000 orang. 5.000 orangnya bener-bener dapat makanan Itu itu. masih laki-laki, belum Iya. termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, betul banget. Itu mungkin bisa kali 2, kali Bisa 3. kali 3, betul. Bisa kali 3 teman-teman. Karena yang dihitung cuma laki-laki. Dan kontrasnya ya, kita orang Kristen sekarang mungkin nggak bisa melihat itu. Ya. Sekarang mungkin dari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sampai sekarang mungkin nggak ada mujizat seperti itu lagi yang orang Kristen tuh langsung alami. Tetapi kok sadly ya, sedihnya, orang-orang yang mengalami itu entah kenapa kok mereka mungkin dari cerita kita kok hilang, nggak ada tiba-tiba. Bukan disebut dalam, mungkin tidak disebut dalam jemaat mula-mula, mungkin ada juga, tapi kenapa nggak semua? Apakah ini mungkin karena orang-orang itu tuh cuman ngelihat, oh ya Yesus ini cuman pembuat mujizat aja, atau dia cuman sekedar guru aja lah, atau dia sekedar ya aku butuh apa, Yesus ada, aku datang, kalau enggak datang gitu. Itu bagaimana tuh? Oh iya. Tadi dikatakan nggak ada catatannya, sebenarnya ada. Oh, sebenarnya Nah, ada. kita buka Yohanes pasal 6. Oke. Selalu harus ada buktinya. Yohanes pasal 6 itu bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah itu Yesus pergi meninggalkan mereka, orang-orang yang sudah diberi makan itu, yang sudah melihat mujizat itu, yang mengalami mujizat itu. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26. Yuk baca, Ariel. Oke, 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, cukup saja. Perhatikan. Oke. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi teguran pada orang-orang yang hanya melihat mujizat, mencari mujizat. Tapi tidak mencari Yesus sang pembuat mujizat itu. Nah, menarik sekali bahasa Yunani yang dipakai untuk kata tanda dan mujizat itu kata yang sama. Namanya semion. Semion. S-E-M-E-I-O-N. Semion. Oke, editor, tolong ketik. Ya. Editor. Semion itu satu kata yang memiliki makna ganda, double meaning. Dia bisa berarti tanda, tapi juga bisa berarti mujizat. Jadi ketika berjumpa dengan kata semion, Alkitab kadang menerjemahkan sebagai tanda, kadang juga diterjemahkan sebagai mujizat. Karena itu ketika kata semion dipakai dalam kalimat, kalimat itu bisa bersayap. Bisa dipahami dengan begini atau begitu, karena semion itu punya makna ganda. Nah, banyak orang tidak memahami bahwa mujizat itu tidak dapat lepas hanya sebagai mujizat. Mujizat itu dipakai sebagai tanda. Kita buka Yohanes pasal 2.
Mujizat yang pertama ingat yang dilakukan Ya, apa? ingat perkawinan di Kana. Iya betul. Sekolah minggunya Ingat, beres. sekolah minggunya saya tuh nilainya tuh kalau ada nilai 1000 ya saya 1000. Yohanes pasal 2, 1001. perkawinan di Kana, ayat yang ke-11, baca. Ke-11. Oke. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan. Hal itu dibuat Yesus. Apa yang dibuat Yesus? Mujizat. Iya. Mengubah air menjadi anggur, air anggur. Hmm. Ya, itu mujizatnya. Sesudah itu, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi mujizat itu sebagai tanda. Bukan tunggal berdiri hanya sekedar mujizat. Ada maksudnya Tuhan itu melakukan mujizat. Tuhan Yesus tidak nganggur, mengubah air jadi air anggur. Ya. Tapi ada maksudnya, yaitu dimaksudkan sebagai tanda. Tanda apa? Untuk menyatakan kemuliaannya sebagai Allah. Dan karena itu murid-muridnya menjadi percaya. Jadi ibaratnya begini Ariel. Jika telunjuk menunjuk sesuatu, Oke. maka jangan perhatikan telunjuknya. Perhatikan apa yang dia tunjuk. Apa yang ditunjuk? Iya toh. Ketika telunjuk menunjuk sesuatu, jangan fokus pada telunjuknya, tapi apa yang dia tunjuk. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, itu dia menunjuk sebagai tanda. Jangan lihat mujizatnya, itu telunjuknya. Tapi mujizat itu apa yang ditunjuk oleh mujizat itu? Mujizat itu sebagai tanda untuk menyatakan kemuliaan. Oleh karena itu pada zaman sekarang, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi mujizat-mujizat yang wow, yang spektakuler. Banyak kebaktian penyembuhan, kebaktian ilahi, banyak gereja begitu. Iya. Tapi belum pernah saya dengar ada orang buta sejak lahir bisa melihat. Loh ya, Pak? Paling sakit kakinya, jantung apa, banyaklah sakit penyakit datang. Apakah itu betul atau tidak itu masih bisa diperdebatkan. Iya. Tapi yang jelas tidak ada mujizat yang wow. Yang lagi ada acara gereja, tidak ada makanan, terus roti dipecah-pecah, semua yang hadir bisa makan, enggak ada. Kenapa? Sudah tidak diperlukan lagi. Karena mujizat itu bukan sekedar mujizat yang lepas dari segala sesuatu. Mujizat itu dipakai sebagai tanda untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Tuhan hanya memberkati orang untuk bisa memampukan dia melakukan mujizat sebagai tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda yang perlu disampaikan, ya tidak perlu. Sakit ya ke dokter, minum obat. Kenapa harus selalu minta mujizat pada Tuhan? Tidak perlu. Tapi mungkin di tengah hutan kita ketemu orang, ya, tidak ada obat, tidak apa. Oh kita bisa aja minta mujizat terjadi. Sehingga oleh karena itu orang jadi percaya. Bisa saja. Nah banyak orang hanya percaya mujizat sebagai mujizat. Mereka hidup hanya mencari mujizat. Tidak menyadari bahwa mujizat itu cuma tanda untuk menyatakan kemuliaan Allah. Banyak sekarang, datang ke KRI, datang ke KRI ini. Akibatnya apa? Ketika mereka tidak sembuh, kecewa sama Tuhan. Ya, minta diberkati, minta kekayaan. Ya. Begitu tidak diberkati Tuhan, tidak kaya, kecewa sama Tuhan. Pergi cari tuyul, pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan, pokoknya cari Allah lain yang bisa memberi kekayaan. Ya, KKR datang kesembuhan, ketika tidak disembuhkan kecewa, ninggalkan Tuhan, cari Tuhan lain yang kira-kira bisa menyembuhkan. Ya. Dukun sananya pakai batu dicelup air bisa menyembuhkan loh. Itu bisa begitu, ngaku percaya, tapi ketika mujizat itu tidak terjadi pada dirinya, kecewa ninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena yang dia cari mujizat doang. Tidak pernah dia sampai ke pemahaman bahwa mujizat itu senior. Dia dipakai sebagai tanda untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Supaya kamu percaya. Untuk mereveal, untuk mengungkapkan, menunjukkan tanda itu dipakai untuk maksudnya tuh ini gitu loh. Bukan sekedar mujizat itu ya. Iya dong. Harusnya kan begitu. Jangan cari mujizatnya, cari pembuat mujizatnya. Kan gitu. Jangan percaya mujizatnya, percaya kepada pembuat mujizatnya.
Kan begitu. Kalau kita punya kesempatan untuk punya kedekatan dengan si pemilik mujizat, kenapa harus cari mujizatnya? Bahkan kita sendiri kan disebut sebagai anak-anak ya. Betul, kita punya hak, kita mewarisi itu. Tuhan beri kuasa itu bahkan. Jadi kalau memang diperlukan supaya kita bisa menyatakan tanda kemuliaan Allah, oh, Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan mujizat. Siapapun itu. Tidak harus hamba Tuhan yang luar biasa, yang memang dikenal sebagai pembuat mujizat. Jemaat awam pun bisa. Itu betul. Oh, iya, Kakak tingkat saya orang praktek ke Kalimantan. Kami kan selain kuliah di kelas, kami juga diterjunkan ke pelayanan ke gereja-gereja, ke pelosok-pelosok, penginjilan dan lain sebagainya. Nah di sana dia bangun dari tidurnya, ketika dia bangun tidur lihat di lantai itu banyak kelabang besar-besar. Sebesar jempol, panjangnya 20 cm. Mati bergeletakan di sekitar ranjangnya. Waktu dia berkunjung ke rumah seorang Dayak di Kalimantan, disuguhi minum, waktu dia pegang gelasnya pecah. Airnya jatuh ke lantai, nyus, racun yang kuat. Padahal kakak tingkat saya itu saya tahu persis, dia bukan orang sakti, bukan pembuat mujizat. Iya. Tapi ketika Tuhan kirimkan ke tempat di mana orang-orang tidak percaya kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menunjukkan dalam tanda kutip ya kesaktiannya. Bisa melakukan berbagai mujizat. Dia tidak punya pengetahuan kedokteran dan sebagainya, tapi ada orang Dayak datang kepadanya dengan pengetahuan yang ada, dia kemudian pakai daun-daun apa, itu diramu, dan bisa sembuh. Rasanya tidak masuk akal, tapi itu mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kakak tingkat saya itu. Setelah dia pulang ke saat, biasa lagi. Dia minum dari gelas juga ada yang pecah. Ada yang pecah. Karena tidak diperlukan. Iya. Simeon, mujizat itu sebagai tanda. Tanda untuk memang kalau Tuhan berkehendak. Iya. Kalau tidak kehendak ya jangan perlu. dipersalahgunakan. Iya. Masih itu kan ada yang di YouTube orang lain yang perdebatan antara kita dengan agama lain tuh. Ayo katanya minum racun orang Kristen tidak apa-apa. Pegang, pernah ya dengar itu ya? Aduh. Pegang ular tidak akan digigit. Ya kita tidak perlu cari ular harus buktikan, tidak perlu. Karena itu bukan begitu maksudnya. Ada racun kita minum racun, tidak perlu. Bukan itu maksudnya. Tetapi Alkitab membuktikan. Paulus dari kapal jatuh karam, mendarat, berdiam, digigit ular. Ya kan? Orang-orang bilang, oh pasti dia dosanya besar, mati. Ternyata cuma dikibas kan? Tidak apa-apa. Kok bisa? Karena dia mujizat itu sebagai tanda. Orang bilang, oh ini bukan orang biasa ini. Pasti ada kuasa Allah yang luar biasa padanya. Makanya kemudian mereka percaya kepada Allah. Betul ya, memang karena Tuhan ingin punya rencana sesuatu, Menyatakan. makanya dia menyatakan dengan cara-cara yang ajaib. Betul. Dan memang itu haknya dia, mau pakai kapanpun terserah dia. Haknya dia dan mau diberikan kepada siapa, dalam kondisi apa, semua Tuhan yang atur. Ya teman-teman, catat itu baik-baik ya teman-teman. Jadi jangan kecil hati. Iya. Orang Kristen udah lama tapi kok tidak bisa melakukan mujizat. Jangan kecil hati, tidak apa-apa. Nah. Tapi suatu ketika kalau memang diperlukan, kita semua bisa dipakai Allah untuk melakukan mujizat. Apapun bentuk mujizat itu. Puji Tuhan. Ketika Tuhan ingin mengatakan perbuatan itu sebagai tanda untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menunjukkan kekuasaannya dan lain sebagainya. Oke, intermezzo sedikit teman-teman. Cerita Pak Catosio tadi tentang kakak tingkatnya Koca pergi ke suku Dayak dan kemudian di sana dalam tanda kutip mau disantet ya. Iya, apalah namanya. Apalah namanya itu. Papaku juga cerita hal itu. Oh iya. Aku nggak tahu papaku bisa tahu dari mana. Ini cerita. Boleh tahu nggak sih namanya siapa? Oh enggak, pasti juga papamu enggak kenal. Oh nggak kenal. Enggak. Mungkin dia dengarkan di satu khotbah, bisa saja. Lucu loh teman-teman ya. Papaku ini cerita aku dari Iya. SD loh. Kurang lebih ceritanya begitu sama. Persis sama sekali. Jadi papaku cerita, oh orang ini hamba Tuhan diutus ke Kalimantan, waktu tidur bangun-bangun ada ular kelabang semua serangga itu ngumpul di bawah kasurnya mati tapi. Iya betul. Terus juga cerita sama mau diracun minumannya, aku lupa ya cerita tepatnya, cuman diracun gagal. Ya intinya begitulah. Intinya begitu.
Wow. Eh, Mungkin dia mendengar khotbah, saya juga bisa, saya pernah sampaikan. Nanti papamu tuh pendengar yang baik. Bapakku pendengar yang baik. Iya. Dan ketika dia terima itu sebagai kebenaran, dia tidak segan untuk membagikannya kepada anak-anaknya, kepada banyak orang. Puji Tuhan. Itu ya. Kamu harus bangga punya papa seperti itu. Luar biasa. Itu cerita yang gak akan kulupakan. Ah, Dan iya. aku juga gak nyangka ternyata sumbernya dari Koca ini. Mungkin. Mungkin ya. Saya kan nggak tahu ya, Iya. tapi kemungkinan besar. Oh, itu ternyata orang Saat ya. Iya. Orang Saat memang hebat-hebat. Enggak. Enggak. Yang hebat Allahnya. Orang saat Sorry, biasa. orang Saat biasa. Kembali kita jangan sampai salah paham ya. Orang saat hebat itu enggak. Kan tadi saya bilang, kakak tingkat saya pulang ke saat, biasa lagi. Bisa lagi. Makanya masih tetap nasi. Dia Makanya tetap nasi, enggak puasa 40 hari 40 malam. Biasa aja. Tapi ketika diperlukan, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi kalau Koca sendiri gimana? Aku tipe orang yang ini sedikit out of context ya teman-teman ya, cuman singkat aja. Aku tipe orang yang sampai sekarang itu suka uji nyali dan nggak pernah ketemu, jadi sampai sekarang tuh alah apa sih? Walaupun di Alkitab aku tahu ya, memang diajarkan memang ada kuasa gelap gitu. Betul, Alkitab tidak menyangkali. Iya betul, itu Ya. tidak disangkal. Iya. Cuman kayaknya saya masih perlu dididik, saya terlalu meremehkan nampaknya. Oh. Tapi Koca sendiri gimana tuh? Sedikit mungkin masukan aja, itu pandangan yang tepat tuh harusnya gimana tuh? Kalau Ya, dari kita Koca. mengatakan bahwa kuasa gelap itu ada, tapi kuasa Allah itu lebih besar dari kuasa gelap itu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita bersandar kepada Allah. Kalau kita lawan setan, lawan kuasa gelap, ya kita bukan lawan yang sepadan. Mungkin kita kalah. Tapi karena kita bersandar kepada Allah, maka setan itu juga bukan lawannya Allah, bukan lawan yang sepadan. Iya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, banyak orang kan ya tadi saya bilang itu butuh media kadang untuk meyakinkan. Kalau ngusir setanan banyak pakai salib atau tanda salib, rasanya lebih meyakinkan. Padahal enggak, yang berkuasa kan dalam nama Yesus setan itu diusir. Enggak usah pakai salib pun enggak apa-apa. Kamu pakai bantal juga boleh sebenarnya. Karena poinnya kan bukan itu. Cuma seolah-olah kalau kita nyimpen salib itu enggak diganggu setan. Makanya ada orang yang tidur, salib enggak pernah jauh dari tempat tidurnya. Alkitab tidak jauh dari tempat tidurnya. Karena berpikir berbantal Alkitab tidak digoda setan. Berkalung salib aman dari setan. Yang ditakuti setan kan bukan Alkitab, bukan salib. Tapi Yesus, Kuasanya. kuasa Allah. Nah, itu loh. Jadi jangan salah paham kita. Kadang-kadang itu ketika telunjuk menunjuk sesuatu, jangan fokus pada telunjuknya. Tapi apa yang dituju. Salib itu menunjuk kepada Yesus yang disalib. Kemenangan. Kalau Katolik fokus kepada penderitaan Yesus. Makanya ada gambar atau orang yang Tuhan disalib. Yesus Kalau disalibnya, ya. orang Kristen kosong. Karena ingin memberi tanda Yesus sudah bangkit, kemenangan. Salib hanya sebagai tanda. Nah, jangan sampai kita salah mengerti hal itu. Oke, itu sedikit Ya, out of topic, but it's still interesting for me. Lanjut Oke. apa lagi? Menarik banget ya ini bahasan ini. Ya kita sambil minum-minum dulu. Oke teman-teman, but before kita kembali ke tempat-tempat materi-materi poin-poin lain, ini terima kasih banget buat Jubile, Cafe Jubile di Wonodri yang sudah menyediakan tempat buat kami untuk syuting ya. Kalau kalian suka ngopi-ngopi, terutama kalian orang Semarang Selatan ya, kalian datang aja ke sini karena tempatnya itu enak buat nyantai. Ini mungkin sebagai orang awam aja ya, aku kan bisa mengasumsikan bahwa orang-orang yang berbuat mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, mereka kan pasti percayakan kuasa Allah itu tadi, kuasa dari Yesus itu. Tapi kenapa kok di sini Tuhan Yesus tuh menolak mereka?